Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya juga ikut senang mendengarnya, Bu Rifa juga sehat. Tapi eh, saya amati saya amati hari ini Ibu kelihatannya tidak semangat dan seceria biasanya. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira Bu Rifa ada masalah apa? Iya Bu, sebenarnya ini saya sedikit ada masalah. Namun saya bingung untuk mengutarakan semua permasalahan saya. Nah, di sini maaf ya Bu jika saya mengganggu waktu Ibu. Insya Allah. Lanjut Bu Rifa, Insya Allah tidak mengganggu. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu Del, beberapa hari ini saya sering merasa tidak nyaman, kemudian ada pikiran saya yang sedikit terganggu, Bu. Jadi, Bu Rifa, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu Rifa harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita dengan Ibu. Baiklah, Bu Rifa, kira-kira em, masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap mudah-mudahan saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami saat ini, Bu. Iya, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahan masalah Ibu ya. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Bisa diceritakan? Baik, Bu. Jadi begini, Ibu masih ingat tidak ya, waktu itu kan saya melakukan supervisi yang diamati oleh Bapak pengawas ya, Bu ya. Kemudian saat setelah supervisi itu, saya mendapat sedikit kritikan dari Bapak pengawas tersebut, Bu. Oh iya iya, insya Allah saya ingat. Tapi by the way, bagaimana ya? Kok bisa gitu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Rifa mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius ya Bu ya. Cuman menjadi sedikit terganggu gitu bagi saya. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu kan Bu, Bapak pengawas itu kan waktu itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya begini Bu, beliau merasa keberatan waktu itu saat saya mengajar tidak memakai buku teks pelajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Nah, saya sudah menyampaikan kepada Bapak tersebut bahwa selama ini ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai banyak sumber belajar, bisa dari buku, referensi dari perpustakaan begitu, kemudian buku-buku yang lain. Bagi saya yang penting pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan kurikulum. Kemudian saya sampaikan seperti itu kepada beliau. Kemudian bapak tersebut rasanya kurang berkenan gitu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Jadi selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Nah, seperti yang saya bicarakan tadi sama Ibu, itu kan saya sudah menggunakan berbagai sumber belajar
dari buku perpustakaan, kemudian saya menayangkan video-video pembelajaran yang menarik, yang ada interaktifnya dengan siswa, sehingga siswa itu menyenangkan dia saat belajar dengan saya, Bu. Oh, iya. Mengapa Bu Rifa tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan bagi murid saya. Kemudian saya lihat juga murid tersebut termotivasi dan sejauh ini pembelajaran sumber-sumber belajar yang saya gunakan itu sudah mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya itu sih sudah bagus, Bu. Kemudian untuk soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya, bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya, Bu, betul juga ya kata Ibu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu ya? Dan selama ini itu kan menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal gitu, Bu. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dari buku teks juga. Hmm. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya, Bu deh. Iya, jadi menurut saya setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, sekarang perasaan saya sudah sedikit tenang, nyaman, tapi masih ada sedikit lagi budel yang mengganjal perasaan saya, yang mana di sini saya kepikiran terus, bahkan sampai di rumah juga teringat, yang mana dari akibat permasalahan tersebut, semua pekerjaan itu merasa terbengkalai, Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu sekarang merasa resah dan pekerjaan Ibu agak sedikit terbengkalai? Iya, Bisa ceritakan? sebenarnya ya yang membuat saya resah dan tidak nyaman ini, karena pada saat itu bapak pengawas, tersebut itu menyampaikan kepada kepala sekolah dari hasil supervisi yang sudah dilakukan di kelas saya tersebut, Bu. Jadi takutnya nanti akan menimbulkan, suatu permasalahan, terutama bagi diri saya sendiri, Bu. Oh iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya, Bu Rifa, merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Rifa tidak menggunakan buku teks sumber belajar dan Bu pengawas mengingatkan Ibu itu untuk memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Mungkin itu ya Bu yang membuat Ibu tidak nyaman. Iya, Bu, kira-kira saya nanti dipanggil nggak ya, Bu, dengan kepala sekolah saya atau, dengan pengawas tersebut? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Rifa bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nanti misalnya Bu Rifa dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Rifa sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga akan menambah semangat Bu Rifa dalam mengajar. Itu Iya, mudah-mudahan ya, menurut Bu, saya, ya. Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya, amin. Bu Rifa, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Rifa untuk selanjutnya? Ya, Bu, saya sudah berniat untuk, menemui kepala sekolah saya, kemudian, saya ingin, beliau, memberikan solusi dari permasalahan saya tersebut, Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya?
Saya berencana juga akan menemui Bapak pengawas tersebut, kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau terkait dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Kemudian di samping itu mungkin saya juga akan meminta saran atau pendapat kepada Bapak tersebut sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan sebaiknya. Wah, subhanallah sekali ya Bu Rifah. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Jadi untuk selanjutnya apa ya Bu? Untuk selanjutnya mungkin saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber pembelajaran saya dalam mengajar. Kemudian yang akan saya terapkan nantinya sehingga nanti siswa saya itu merasa nyaman dengan cara tersebut karena semakin mengakomodir kebutuhan murid-murid saya, Bu Del. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur kalau Bu Rifa akhirnya merasa seperti itu ya Bu Rifa, dan saya juga merasa lega jika apa yang Ibu Rifa rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan deadline atau yang Ibu rencanakan. Nah, Bu Rifa untuk rencana ini kira-kira Bu Rifa kapan ya menjalankannya? Atau adakah batas deadline tertentu gitu? Eh, Saya akan menjalankannya, saya mulai dengan minggu sekarang, Budel. Terus, Bu Rifa, terima kasih ya. Lalu selanjutnya dukungan apa ya kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Ya, di sini saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari teman-teman sejawat saya, kemudian juga mendapat dukungan dari pengawas tersebut. Ya, Bu. Ya, wah ini ide yang bagus sekali ya Bu Rifa. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Budel atas waktu semuanya, baik itu dari saran-saran, masukan dari Budel, sehingga perasaan saya sudah agak enakan sekarang Bu. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru-guru yang teladan bagi murid-murid kita. Ya Bu ya. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Rifa. Ya. Jadi mohon maaf ya Bu, kebetulan ini saya ada janji nih Bu dengan murid-murid saya untuk latihan upacara persiapan untuk hari Senin. Jadi terima kasih ya Bu Del. Ya Bu Rifa, silahkan. Assalamualaikum Bu Del. Waalaikumsalam Bu Rifa. Selanjutnya kita ibu-ibu. Sekarang saya akan menjadi coachee, sementara Bu Rifa akan menjadi coachnya. Kita mulai Bu Rifa. Iya. Assalamualaikum Bu Rifa, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Del. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Rifa. Ada yang bisa dibantu Bu Del? Ya Bu Rifa begini, akhir-akhir ini saya masih menemukan murid saya yang malas mengerjakan tugas. Boleh saya minta waktu Ibu untuk membicarakan hal ini? Boleh Bu. Nanti kita bertemu ya, Bu. Bagaimana kalau misalnya kita bertemunya di saat jam istirahat ya, Bu ya, di perpustakaan juga boleh? Oke Bu Rifa, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum Bu Rifa, terima kasih ya atas waktunya. Waalaikumsalam. Sama-sama, Ibu. Oke, Bu Del.
Mungkin kita akan melakukan coaching ya Bu dalam waktu yang cukup singkat, mungkin sekitar lebih kurang 10 atau 15 menit ya. Nah, dari pertemuan ini kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari coaching Iya Bu, kita? iya, terima kasih Bu Rifa. Saya berharap dari pertemuan ini saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang tadi saya WA-kan ke Ibu. Begini Iya. ya, saya merasa menemukan murid saya yang malas mengerjakan tugas. Apalagi tugas tersebut sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian saya menginginkan anak yang malas dalam mengerjakan tugas itu tidak banyak lagi, mungkin dari angka 10 orang, 10 orang, mungkin akan berkurang menjadi 7 atau 5 orang mungkin. Oh, baik Bu Del. Jadi dari permasalahan Ibu tersebut, murid Ibu banyak yang malas dalam mengerjakan tugas ya. Kemudian Ibu maunya untuk meminimalisir bahkan bisa untuk menghilangkan permasalahan Ibu tersebut. Nah, kira-kira setelah diskusi kita ini apa langkah-langkah apa yang Ibu harapkan dari kita melakukan ini, Bu? Iya Bu, iya Bu Rifa. Saya berharap murid saya bersemangat dan bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oke, Bu. Masalah lainnya ada, Bu? Bisa Ibu ceritakan dan saya insya Allah bisa membantunya, Bu. Sejauh ini mungkin hanya itu Bu yang saya rasakan, masalah anak yang tidak, menyelesaikan tugasnya itu. Apakah keterlambatan dalam mengerjakan tugas tersebut itu terjadi pada semua mata pelajaran Ibu? Tidak Bu, mereka itu terlambat mengerjakan tugas itu hanya pada mata pelajaran tertentu saja Bu. Eh, Pelajaran apa itu, Bude? Boleh diceritakan? Pelajaran matematik Bu. Hmm. Kira-kira mengapa itu, Bu, pelajaran matematika itu? Ya ketika pelajaran matematik itu, murid dan antusias Bu. Ada beberapa orang yang antusias, tapi yang lainnya sepertinya tidak bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya. Hmm. Bagaimana itu, Bu, cara Ibu mengajarkan matematika terhadap siswa Ibu? Saya menyuruh anak itu memperhatikan saya menjelaskan pembelajaran, setelah itu saya memberikan dia tugas tentang materi yang sudah saya ajarkan tadi. Hmm. Kemudian bagaimana respon murid Ibu ketika Ibu mengajarkan yang seperti itu? Hanya 3 sampai 5 murid yang menjawab soal tersebut dan yang mengerjakan tugas ke depan itu saja, sementara yang lain, belum juga bisa menyelesaikan soalnya. Hmm. Jadi seperti itu ya Bu, permasalahan anak-anak banyak yang terlambat dalam mengerjakan tugas karena mereka merasa kurang antusias dalam belajar matematikanya ya. Iya Bu Rifa, betul. Kira-kira, bagaimana ya caranya agar, semua murid saya itu aktif dan memahami materi yang sudah saya ajarkan? Nah, karena Bu Del sudah tahu permasalahannya Bu, lalu kira-kira apa yang sudah Bu Del lakukan supaya siswa Ibu itu merasa termotivasi, merasa antusias dalam belajar matematikanya Bu? Iya Bu Rifa, selama ini saya mengingatkan murid saya supaya mengerjakan atau belajar, di rumah, dengan baik. Dan khusus untuk, pembelajaran matematik ini saya juga menyarankan mereka untuk menghafal perkalian loh, Bu. Jadi Ibu sudah mengingatkan siswa Ibu untuk menghafal perkalian. Tadi juga Ibu sudah menceritakan metode yang Ibu pakai dalam pembelajaran, yaitu menjelaskan, tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa ya Bu ya yang merespon. Nah, dari situ apakah Bu Del sudah merefleksikan pembelajaran yang Ibu lakukan? Atau mungkin Bu Del sudah melakukan sesuatu agar murid Ibu merasa termotivasi dalam belajar tersebut? Oh, iya ya.
kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya, sehingga dalam pembelajaran matematik murid saya itu lebih termotivasi ya Bu Rifah? Ya, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Mungkin selama ini hanya dengan menjelaskan dan tanya jawab, itu kan membuat siswa merasa kurang menarik bagi mereka, Bu. Iya Bu, mungkin metode mengajar saya kurang menarik ya Bu, belum mengaktifkan murid dan belum berpihak kepada murid, sehingga berpengaruh terhadap semangat mereka dalam mengerjakan tugas. Jadi, apa nih yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, Bu? Oke Bu, setelah ini saya akan merefleksi pembelajaran matematik yang selama ini saya lakukan, saya akan yang selama ini saya lakukan ya, apalagi metode-metode yang menarik bagi murid dan melakukan diferensiasi konten mungkin ya Bu Rifa, agar murid saya itu aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematik ke depannya. Benar tuh Budel, itu adalah langkah yang sangat tepat sekali Ibu ambil. Saya sangat setuju dengan langkah Ibu tersebut. Terima kasih Bu, saya menjadi lebih lega sekarang karena saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Nah, jadi setelah kita melakukan coaching ini, Budel, apa langkah ke depannya supaya pembelajaran Ibu itu menarik dan kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan? Eh, saya akan lakukan ke depannya, saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik, di antaranya metode pembelajaran yang menarik, melengkapi berbagai media pembelajaran yang menarik, dan melakukan diferensiasi konten, kemudian mungkin meningkatkan antusias belajar murid, sehingga akhirnya tugas-tugas ya saya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan saya, Bu Rifa, akan melakukannya mungkin insya Allah 1 minggu ke depan ya, Bu Rifa. Wah, keren sekali, Budel. Saya tunggu ya hasil perubahannya di minggu depan ya, Bu. Semoga itu bisa tercapai ke depannya ya, Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu Rifa sudah memberikan saya solusi dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Maaf Bu Rifa, saya akan kembali lagi ke kelas. Terima kasih banyak waktunya Bu Rifa. Sama-sama, Budel. Ya. Assalamualaikum, Budel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rifa. Sudah Bu, kami Oke, itu nampilan dari kelompok 5. ya kelompok terakhir ya. Silakan Ya, Bu. yang memberi tanggapan Baik, 1 menit saja. Ya, dia memberi tanggapan dari kelompok 3. Menurut pengamatan kami tadi, semua unsur kompetensi dan alur tirta yang kita pelajari pada modul 3 ini sudah nampak pada praktek coaching yang sudah dilakukan oleh kelompok 5 tadi, dan semuanya sudah bersikap aktif baik sebagai coachee maupun sebagai coachnya. Mungkin saya pribadi meminta konfirmasi lagi kepada Bu Fitrianti sebagai fasil kita tentang kegiatan coaching ini, Bu. Mungkin tadi untuk tanggapan kelompok 5 sudah selesai, sedikit konfirmasi minta kepada Ibu.